Masih ada kah waktu kita? Sampai jam berapa? Setengah satu. Jam 12.40. Oh, masih ada 10 menit lah. Sekarang kita bahas sifat dasar berpikir filsafat. Berpikir radikal. Pertama, orang filsafat itu berpikir radikal. Maksudnya berpikir radikal itu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Kalau dia memikirkan sesuatu itu dia pikirkan dari A sampai Z. Tidak cukup A saja, tidak cukup A sampai W saja, tidak cukup, harus sampai akar-akarnya, harus sampai dari ujung rambut ke ujung kaki. Semuanya dipikirkan secara mendalam. Jadi kalau dia memikirkan tentang Tuhan, dia pikir yang sedalam-dalamnya, Tuhan itu bagaimana. Nah itu kadang-kadang makanya orang filsafat itu bisa berseberangan dengan orang yang mendalami agama. Karena kan kita kan dalam Islam misalnya, kita dilarang untuk mempertanyakan misalnya zat Allah, mempertanyakan bentuknya Allah bagaimana. Tetapi kalau filsuf tidak ada yang haram. Filsuf itu semuanya dipikirkan. Dia berpikir radikal. Makanya kalau mau belajar filsafat, akidahnya harus kuat dulu. Kadang-kadang orang yang akidahnya tidak kuat mendalami filsafat, bisa dia melenceng akidahnya. Karena dia kadang-kadang orang itu memperturutkan nafsunya, bukan memperturutkan akalnya. Dia tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran untuk nafsunya. Makanya ada mahasiswa biasanya di jurusan akidah filsafat itu malah perilakunya malah kadang tidak Islami. Padahal dulu dia dari pesantren, ketika kuliah di akidah filsafat malah tidak sholat, pemikirannya aneh-aneh. Nah itu karena dia terbawa nafsu. Karena berpikir filsafat itu radikal. Pertama itu dasarnya berpikir radikal. Terus mencari asas, yaitu tadi seperti yang dipraktekkan oleh tokoh-tokoh filsafat tadi, Thales tadi. Pasti ada asas yang pertama, pasti ada dasar yang pertama, ada sumber yang pertama, pokok yang pertama yang berasal dari sana semua. Dari asas. Alam semesta ini pasti ada asas yang pertama, yang kekal, tidak berubah-ubah. Itu bersifat asas. Kalau mungkin kita mencontohkan lagi Nabi Ibrahim misalnya, dia mencari asas. Ketika beliau belum mendapatkan wahyu, dia mencari yang asas. Pasti ada kekuatan yang luar biasa di balik semua ini. Siapa ya? Apakah bintang-bintang itu? Apakah bukan bintang? Dia tenggelam. Ada bulan lebih besar. Ini kayaknya kekuatan yang asas ini. Ternyata tenggelam. Bukan. Masa asas tenggelam? Ada matahari. Ini nih matahari nih. Ini yang asas ini yang kekal, ini yang abadi. Ini kebenaran mutlak. Tapi tenggelam matahari ada. Akhirnya Nabi Ibrahim berkeyakinan yang pertama dari semua ini adalah yang menciptakan semua ini, alam raya ini. Baik itu yang menciptakan bintang, bulan, matahari. Itulah asas yang pertama. Nah, itulah contoh berpikir mencari asas. Kemudian memburu kebenaran. Jadi orang filsafat itu selalu mencari kebenaran.
kebenaran yang ada dia pertanyakan terus. Kalau kita dalam agama yang orang beragama kan, kalau mendapatkan kebenaran dalam kitab suci ya sudah, itulah kebenaran, tidak dipertanyakan lagi. Tapi orang filsafat mempertanyakan, semua dia pertanyakan. Kebenaran itu dia pertanyakan. Makanya ketika ada seorang filsuf menawarkan suatu kebenaran, maka filsuf yang lain itu sah mempertanyakan itu. Karena di dalam filsafat itu memang harus memburu kebenaran, mempertanyakan. Jadi ya mencari terus kebenaran-kebenaran itu. Tapi kalau dia berangkat dari akal yang jernih, dari rasio yang jernih, bukan nafsu, maka akhirnya dia akan mendapatkan kebenaran sejati. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia akan mendapatkan kebenaran sejati. Tapi kalau dia hanya memperturutkan hawa nafsu, ya, tidak ada. Seperti kaum sofis tadi itu. Kaum sofis itu tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran relatif. Mencari kejelasan. Dan orang filsafat itu selalu mencari kejelasan. Segala sesuatu tidak boleh abu-abu. Dia terus memperjelas. Ada sesuatu ilmu dapatkan, dia mencari kejelasan. Sampai jelas-jelas menurut dia, menurut akalnya. Kalau belum jelas, dia tanyakan terus. Dia gali terus. Sampai menurut akalnya dia itu sudah jelas. Kemudian berpikir rasional. Rasional itu maksudnya masuk akal, logis. Tadi kan radikal dan rasio ada yang mempertanyakan. Kalau radikal itu berpikir secara mendalam, mempertanyakan sampai akar-akarnya, sampai setuntas-tuntasnya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil dia pertanyakan dalam satu hal itu. Nah, rasional itu masuk akal, logis. Jadi bersifat berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan. Itu akan berhenti kalau sudah rasional. Nah, pemikiran radikal itu akan kamu terima sudah kalau sudah rasional. Kalau belum rasional, dia akan bertanya terus. Mencari asas juga seperti itu akan dia terima kalau dia sudah rasional, sudah masuk akalnya. Dia memegang pula kebenaran, memburu kebenaran. Dia akan menerima kebenaran itu kalau sudah rasional, sudah masuk rasionya, akalnya sudah diterima oleh idenya. Kalau belum, dia masih terus mempertanyakan, masih terus memburu kebenaran. Dia memegang pula kejelasan. Kalau rasionalnya dia sudah terima, maka kejelasan itu dia berhenti pada waktu. Hasilnya adalah kesimpulan dari atau mencakup semua ini, radikal, asas, kebenaran, kejelasan. Paham ya? Itu aja. Selesai. Itu ya, cukup ya. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Demikian.